Saya Asnawi Gus dari Sumeneb. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan para gelandangan gelonggong ini. Dan di sini saya lihat sedang terjadi atau berkecamuk peperangan yang sangat dahsyat, yaitu peperangan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, peperangan melawan hawa nafsu atau peperangan membunuh keakuan yang sudah lama dipertuhankan. Pertanyaan saya Gus berkaitan dengan surah Al-Qamar di ayat 1 dan 2 yang di situ berbunyi iqtarabatis sa'ah wa insyaqqatil qamar. Di situ Allah memakai fi'il madhi iqtaraba as-sa'ah, telah dekat datangnya as-sa'ah. As-sa'ah niku maknanya napa Gus? Secara hakikat apa maknanya? Itu hancurnya alam semesta atau ada makna lain? Dan selanjutnya wa insyaqqatil qamar, dan telah terbelah bulan. Di situ juga Allah memakai fi'il madhi, telah terbelah bulan. Dan di ayat kedua, wa iyyarau ayatai yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa, tidak hanya sebuah cerita. Sehingga pada saat itu kaum musyrikin berpaling dan mengatakan ini sihir yang terus-menerus. Nah, makna secara hakikat telah terbelah bulan niku napa Gus? Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Bisa di Google langsung dibuka, muncul surat Al-Qamar gitu. Memang di antara beberapa wasiat baginda Rasul sebelum beliau wafat pernah sampaikan tentang masalah peperangan atau disebut sebagai perang yang besar, jihadul akbar, perang yang besar. Mengapa di sini dikatakan perang yang besar di tengah-tengah umatku? Karena musuh kita itu, kebanyakan kita itu tidak tahu. Itulah yang disebut musuh dalam selimut. Sana tahu kita, kelemahan kita tidak tahu. Jelas hadis ini ada kaitannya dengan bagaimana cara kau mengenal musuhmu. Sebab innahu aduwwum mubin. Sak temene nafsu. Lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyoto. Letak nyatanya nafsu dalam diri kita sebagai mungsuh itu yang bagaimana? Ini kalau kita tidak membuka ilmu akhirat, nggak akan bisa tahu. Sebab dulu kalau kita mengenal tentang nafsu itu Pak, yaitu kehendak perbuatan yang hanya bersifatkan maksiat. Nah gitu dah, maksiat. Sementara taat kebaikan itu kita tidak tahu kalau di situ telah bertengger nafsu dalam diri kita. Karena ilmu akhirat tidak dibuka. Hadis yang mengatakan jihadul akbar itu secara tidak langsung diwajibkan bagi umat untuk mempelajari ilmu tentang nafsu, ilmu tentang akhirat. Tapi sindiran itu kita sebagai umat banyak yang tidak peka. Tidak cukup disindir lewat hadis, gak cukup. Bahkan kita disindir juga lewat Al-Quran. Ketepatan yang berkenaan dengan pertanyaan dalam surat Al-Qamar ayat 1 dan 2 ini. Di situ ada kalimat as-sa'ah. Pandangan hakikat as-sa'ah itu apa? Iku akhirul amri. Akhiri perkara. Nek cara syariat dino kiamat. Ada as-sa'ah itu diterjemahkan sebagai masa. Masa di mana sudah habis. Kita kalau bicara as-sa'ah bahasa syariah berarti bisa jadi as-sa'ah itu diartikan hari kiamat. Nah, ciri-ciri hari kiamat semua selain Allah itu hancur. Hancur. Makanya bahasa ini memakai fi'il madhi. Artinya
sudah terjadi. Adakah sudah terjadi, sedang terjadi, mau terjadi. Bapak Ibu, as-sa'ah di sini Allah sengaja memakai makna telah. Artinya kemakrifatanmu itu akan terjadi setelah hancurnya perkara wujud selain Allah. Prosesnya begini, ketika Anda telah melaksanakan zikir nafi isbat, meniadakan wujud selain Allah, baru isbat menetapkan yang wujud hanya Allah. Aku maksudnya aku. Setelah Anda meniadakan keakuan makhluk, maka isbatlah, muncullah, menetapkanlah akunya Allah. Inilah as-sa'ah. Kapan itu terjadi? Ya tergantung. Sekuat apa, sekuat mana dzikirmu itu yang menancap di dalam hatimu. Barometernya ada di situ. Makanya bahasa Rasul ketika saat ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasul, kapan hari kiamat itu datang? Pemahaman kita pada saat itu kan dunia iki dihancur oleh Allah. Itu memang syariati. Rasul hanya memberikan tanda-tanda. Di akhir zaman itu dikasih tanda-tanda. Bahasa hakikat ini sudah bisa Anda tebak. Hakikat as-sa'ah, hari kiamat adalah ketika saat hatimu jadab pada Allah, itulah as-sa'ah. Di dalam zadab itu kan kau mengalami zauq. Hatimu mengalami ketiadaan selain Allah, selain aku Allah. Nah, untuk sampai di situ berarti Anda harus uzlah. Cara untuk meniadakan selain wujud Allah, kuncinya ada di sirul asrar. Siapa yang terus menerus dzikron kathiron, maka disitulah Pak Bu akan bisa Anda tebak terjadinya kiamat itu di situ. Satu, yang ditanya tentang as-sa'ah. Terus terbelahnya bulan ini bagaimana? Terbelahnya bulan maksudnya, Pak, bulan niku makhluk nopo kholik? Oke, makhluk nggih, makhluk. Tapi ada ahli tasawuf mengatakan kholik. Kak bingung ngambil. Dunia saisine makhluk napa kholik? Makhluk nggih? Oke. Ada ahli tasawuf, oh bukan makhluk. Kita yang mengatakan makhluk karena status kita masih ada di ahli zuhad. Mungkin bisa dibuka dalam makalah 157-58 kalau nggak salah. Ada dua golongan ketika saat beliau ini menghadapi pujaan masyarakat. Disebut az-zuhad, piro-piro wong ahli zuhud. Ini berarti saya katakan az-zuhad ini bisa dikatakan salikin atau sairin. Proses kita zuhud ini tapi belum ketemu Allah. Ini proses pengesaan disebut ahadiyah. Loh, ketika beliau itu menghadapi pujaan masyarakat, dia takut. Ini memang seperti ini. Takut. Mengapa dia takut? Karena dia belum bisa memandang pujaan itu datangnya dari Allah. Dia masih memandang pujaan itu datangnya dari manusia. Akhirnya miturut wanti-wantinya, pesennya guru akhirat itu gini, lebih baik kau dicaci oleh masyarakat daripada dipuja. Sebab jikalau kau dipuja, kau tidak mau evaluasi diri. Tapi kalau dicaci kau akan mengevaluasi diri. Satu. Yang kedua, jikalau kau dipuja, nanti susah kau menetapkan sifat hakikati hamba terhadap dirimu. Apa? Lawane puja, hina. Susah kau merasa dirimu hina sebagai hamba. Susah. Makanya beliau itu takut. Akhirnya meninggalkan masyarakat. Ditinggal loh Pak. Khawatir dia itu terjebak. Daripada saya terjebak, mending saya hindari. Ada yang bersikap seperti itu dan itu tidak salah. Tapi bagaimana arifin? Boten takut Pak.
malah seneng. Lah aneh toh nih. Tapi senengnya iku bukan bermuncul dari hati seorang arifin, tapi senengnya muncul dari diri akunya Allah. Karena dia sudah tidak memandang pujaan datangnya dari makhluk, karena makhluknya sudah tidak ada, yang ada cuman Allah. Dari sinilah mengatakan gak ada makhluk, dunia saisine iku wujude Gusti. Yes. Iki berarti Allah dohir. Surat Al-Hadid niku ayat 3. Tapi ini nggak bisa direkayasa loh Pak. Nggak bisa. Nanti kalau sudah jenengan sampai di situ, ya otomatis sudah. Nyoto wujud batine Allah, nyoto wujud dohire Allah. Lalu pula kok Siti Jenar ya? Kayak ngerti Siti Jenar ya moyo. Ya apa sih? Wis bener ajaran Siti Jenar. Kanggo sopo? Kanggo mereka yang arif. Tapi apabila kita dengarkan, kita masih di golongan mohon maaf ahli zuhud, iki ya setengah bingung setengah mboten. Apalagi dihadapkan malah mboten bingung maneh ngelundasi. Akhirnya mengatakan itu ajaran enggak benar. Yes. Udah kembali kepada bulan Pak. Tidak jauh berbeda Pak bulan itu dengan as-saah ini. Apa? Indah kaya apa isine kehidupan dunya akan jadi hilang dan fana, bahasa teng mriki terbelah. Wis gak manfaati. Apabila hatimu sudah ngintip indahnya alam akhirat. Ya mati ya sih. Biar dimasukkan Allah di alam barzah, dari situ Anda akan bisa memandang alam akhirat. Kemarin sudah saya sampaikan, alam barzah itu sebagai alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Siapa yang dimasukkan alam barzah di tempat yang bercahaya, maka dia akan bisa memandang alam akhirat juga alam dunia. Artinya apa Pak? Jenengan kongkon mati dhisik. Faktulu anfusakum, patenono sik keakuanmu. Fanano sik keakuanmu sebagai makhluk, maka Anda akan nyata wujud batin dan dohiri Gusti Allah. Dohiri berarti dunia, batini berarti akhirat. Tapi jikalau kau dimasukkan Allah di dalam alam barzah yang gelap, dua-duanya wis ra ketok apa-apa. Isine peteng dadat jare wong Jawa, kala jengking padha mara. Lah ngoten iki. Ya Allah. Ana setan mendo-mendo mara tuwa. Arepe ngekeki anake sing wis ron. Guyon Pak, guyon. Itu memang kegelapan kita itu. Wa min waraihim barzakhun. Di belakang mereka itu semua telah ditunggu alam barzah. Ya ini di dunia ini. Mana yang membatasi hatimu dengan Allah? Itulah barzah. Ya keakuan kita makhluk itu. Singkirkan. Lah apa bisa kita mensingkirkan? Ya ora iso. Wong sing nyingkirne Gusti Allah dhewe kok. Allah sendiri. Cuman kan ada prosesnya, ada asbabun nuzulnya. Kalau kita mengikuti apa proses di hikam itu ini. Gusti Allah itu akan mengutus malaikatnya yang disebut warid masuk di dalam hati seseorang yang gelap manakala si hamba tadi mau berzikir. Bukan maksudnya zikir anak TK. Bukan maksud zikir di sini bilisan biqalbi boten. Apa? Biihsan. Inilah bila suarin wa kalamin wa lafdin, tanpa suara, tanpa lafat, tanpa biismin, tanpa nama. Itu Pak yang sering saya katakan, rasa itu loh Pak. Ini yang dimaksud. Kalau ini terus sampai lakoni terus, maka otomatis warid itu akan datang. Apa tujuannya? Mengusir penjajah rohaniah ini. Yang menjadikan rohaniah kita gelap, nafsu itu memasukkan perkara-perkara yang disebut masiwallah, selain Allah. Akhirnya bercintalah hati kita, bersukarialah hati kita pada selain Allah. Dan disitulah diusir oleh warid tersebut. Bahasa warid kalau kita mengacu pada Al-Quran, nur makrifat, nurun ala nurin, ay nurul makrifati, yahdillahu linurihi mayyasha, akan diberikan, dinyalakan oleh Allah
dalam hati seseorang yang dikehendaki. Mana yang dikehendaki? Yastami'unal qaula, dia tidak cukup mendengarkan dan beriman tentang masalah dinut tauhid, tapi fayattabi'una ahsanahu, dia juga melaksanakan. Berarti wujudnya jenengan berzikir. Percuma awak dia ngaji ben Sabtu, tapi nek kalau tidak mau mengamalkan zikir, percuma bagi kita. Estu Pak, gerutak-gerutuk ngalor ngidul koyok bebek digowo nangani sawah nih kalau Pak ya. Percuma. Saya katakan percuma manakala itu tidak jenengan praktek dalam bentuk zikir sehari-hari. Al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin. Pak tani itu tidak akan pernah mendapatkan namanya buah dari sebuah padi atau jagung manakala Pak tani itu tidak mau menemukan antara biji dengan tanah. Biji saya katakan ilmu, tanah prakteknya ini. Ilmu dengan amal jadikan satu. Kawinkanlah. Biar ini nanti memuncul buah. Apa buah? Makrifat pada Allah. Hilangnya perkara selain Allah, munculnya wujud Allah kang sejati. Jadi maksud daripada bulan telah dibelah niki tatkala jenengan ini estu betul-betul melanggengkan zikir jenengan, maka masya Allah perkara selain Allah yang sudah masuk di dalam hati kita pasti Allah hilangkan sendiri. Bukan kita yang menghilangkan, tapi Allah itu sendiri. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, istana di surga itu ada dua, yaitu istana Firdaus dan istana emas. Istana Firdaus tempatnya ada di atas bukit, bawahnya pohon cemara 7. Dan istana emas itu tempatnya ada di atas gunung, di surga tingkat 7, di sebelah barat, menghadap ke timur. Di ujung barat itu loh Mas Gus, menghadap ke timur. Dangu mboten panggih Pak. Kangen gitu. Kedua istana itu bagus-bagus, megah dan indah sekali. Kalau Anda ingin tahu istana Firdaus dan istana emas, datanglah ke surga. Nanti ada akan ditunjukkan oleh malaikat tentang istana-istana itu. Dan ditunjukkan keindahan alam surga dengan seisinya. Wow, enak sekali hidup di surga ini. Jauh lebih enak daripada hidup di dunia ini. Yang saya tanyakan ialah, siapakah sebenarnya yang menempati istana-istana itu sejak dulu sampai sekarang ini? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung jawab saya dari sisi mana. Kalau dari sisi syariat, itulah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mau mengamalkan atau melakukan perbuatan yang soleh, perbuatan yang bagus. Menurut kita secara syar'i, itu perbuatan yang dilakukan oleh jasmaniyah. Ini pada saat itu dijanjikan itu. Nah ketemunya besok kalau hari kiamat. Pertanyaannya, betulkah akan bertemu itu? Nah ini timbul tanda tanya. Kepastian bagi Anda, jawabannya insya Allah. Ya wis melok insya Allah terus. Lencani ngoten kok. Berarti itu akan kita dapatkan setelah beberapa proses pemindahan alam. Habis alam dunia, alam barzah. Habis alam barzah, alam kebangkitan. Habis alam kebangkitan, alam penghisapan. Habis alam penghisapan, barulah Anda nyebrangi sirotol mustaqim. Pertanyaan aku, iya benda? Insya Allah iya.